Ferrari sejauh ini memulai musim 2024 mereka dengan cukup positif jika melihat dua podium yang diraih dalam dua balapan pembuka. Meskipun masih jauh dari Red Bull, tapi posisi mereka jauh lebih baik dengan mobil SF24 yang jelas-jelas merupakan mobil terbaik kedua setelah RB20. Improvement yang Ferrari buat di mobil terbarunya adalah salah satu yang terbesar ketimbang tim-tim rival. Red Bull, terus terang saja, bukanlah target mereka untuk saat ini. Walaupun tentunya Ferrari akan melakukan segalanya untuk sebisa mungkin mencuri kemenangan dari Red Bull, tapi target tim cukup realistis, yaitu sekonsisten mungkin berada di podium serta coba memisahkan duet Max Verstappen dan Sergio Perez. Ferrari sadar jika di regulasi ground effect ini Red Bull sama sekali tidak tersentuh dan sudah berada di dunia yang berbeda dengan performa superiornya di sirkuit. Hal itu memaksa Ferrari untuk mengalihkan fokusnya ke musim 2026, yaitu ketika regulasi baru diterapkan dan semua akan dimulai dari nol lagi. 2026 adalah kesempatan terbesar bagi skuad Maranello tersebut untuk bisa bangkit dan meruntuhkan dominasi Red Bull serta menuntaskan dahaga puasa gelar sejak titel konstruktor pada 2008. Dan untuk mewujudkan target besar itu, Frederick Vasseur sudah melakukan misi gerilya bawah tanah untuk membuat Ferrari kembali berjaya dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Pertama dan yang paling terlihat adalah development mesin F1 2026 yang secara diam-diam Ferrari adalah tim paling awal yang bisa membuat prototipe mesinnya dan sudah diuji coba di dyno test. Proyek yang dipimpin oleh Enrico Gualtieri ini sudah dimulai sejak awal 2023 dan instruksi Vasseur cukup jelas jika 70% sumber daya dari Ferrari akan dikerahkan untuk mengembangkan mesin baru tersebut selagi merawat reliabilitas mesin di mobil generasi sekarang. Vasseur juga menunjuk Wolf Zimmermann, salah satu tangan kanan Mattia Binotto dulu, untuk memimpin proyek mesin 2026 bersama Gualtieri. Zimmermann juga menjadi jembatan penghubung Ferrari yang makin mempererat kerjasamanya dengan kontraktor R&D dan tuning mesin asal Austria, AVL, mengingat Zimmermann sendiri dahulu juga bekerja di sana. Development mesin 2026 di Maranello berlangsung cukup intens sepanjang tahun lalu. Walau mesin 2026 punya banyak kemiripan karena masih memakai konfigurasi V6 hybrid, namun peningkatan energi baterai hybrid yang sampai 50% dan dihapusnya MGU-H adalah tantangan yang sangat besar. Mesin 2026 akan memiliki packaging yang berbeda karena ukuran baterai yang lebih besar dan otomatis ini akan merombak keseluruhan sistem sensor, elektronik, serta pendinginan yang ada di sekitaran mesin. Dihilangkannya MGU-H membuat tim harus mencari cara untuk memaksimalkan MGU-K dalam delivery energi baterainya ke power mesin untuk meminimalisir turbo lag yang sebelumnya bisa diatasi dari komponen MGU-H. Selain itu, 50% energi yang lebih besar dari baterai tentu jadi problem tersendiri karena Ferrari harus cari cara untuk mengoperasikannya seefisien mungkin. Belum lagi pemakaian e-fuel atau bahan bakar zero carbon memerlukan riset yang cukup dalam untuk bisa memaksimalkan pembakaran yang dihasilkan nantinya. Ferrari memanfaatkan kerjasamanya dengan AVL untuk mengembangkan mesin 2026 tersebut, terutama dalam hal riset bahan bakar zero carbon. AVL sendiri selain sudah berpengalaman dengan banyak pabrikan terkenal, mereka juga sudah berkolaborasi bersama Ferrari sejak 2015 dan jadi figur kunci kebangkitan mereka di era hybrid pada 2017 sampai 2019 dengan mesin powerful-nya. Hasil dari development yang intens itu cukup positif karena pada Desember 2023, Ferrari sudah bisa menyalakan mesin prototipenya untuk pertama kali dan langsung dites di dyno. Melansir dari beberapa sumber insider dari Ferrari, mereka mengatakan kalau datanya cukup positif dan dipercaya kalau Maranello jadi yang terdepan dari pabrikan-pabrikan lain untuk mesin 2026. Kabar itu bisa jadi benar karena pabrikan lain seperti Mercedes sampai sekarang masih menyembunyikan pengembangan mesinnya. Lalu Red Bull RBPT, meski sudah bangun prototipe namun mereka alami masalah dengan distribusi power baterai serta efisiensinya yang membuat mesinnya belum bisa naik ke dyno test. Audi sudah merampungkan mesin prototipenya dan sudah mengetesnya di dyno tahun lalu, namun belum mencapai power yang diharapkan. Sementara Honda dan Renault masih dalam fase R&D untuk saat ini, dengan target akhir musim, mesinnya sudah bisa dicoba langsung di mobil F1. Jadi kalau melihat posisi rival-rivalnya, mungkin memang benar jika Ferrari adalah pabrikan terdepan dalam pengembangan mesin 2026.
Data meyakinkan ini jugalah yang jadi salah satu faktor untuk memancing Lewis Hamilton pindah ke Ferrari tahun depan. Selain soal mesin dan perekrutan Hamilton yang diam-diam, proyek bawah tanah Frederick Vasseur lainnya adalah membajak figur-figur penting, serta engineer dari tim-tim rival. Sejauh ini Vasseur baru bisa merekrut mantan Performance Director Mercedes, yaitu Loic Serra, untuk bergabung akhir tahun, dan Serra kabarnya juga punya peran untuk meyakinkan Hamilton hijrah ke Maranello. Namun itu bukanlah misi utama Vasseur. Pria asal Perancis tersebut punya target yang lebih besar, yaitu menggembosi Red Bull dari luar dengan merekrut engineer-engineer kunci serta berbakat di tim mereka. Dominannya Red Bull dalam 3 tahun regulasi ground effect tentu sangat menggoda bagi tim lain untuk membajak engineer jebolan dari Milton Keynes. Siapa yang tidak mau memiliki orang yang pernah bekerja di bawah arahan Adrian Newey di tim mereka? Ferrari tahun lalu sudah mendekati direktur teknis Red Bull, yaitu Pierre Wacki, yang merupakan otak di balik desain aerodinamika RB18 dan RB19. Namun percobaan itu gagal, karena Wacki menerima perpanjangan kontrak dari Red Bull dengan nilai gaji yang fantastis untuk mengikatnya di sana. Namun Vasseur tak menyerah, dan dia kali ini dikabarkan mendekati 4 orang engineer di Red Bull untuk dibujuk pindah ke Maranello. 4 orang itu, diantaranya adalah seorang ahli aerodinamika asal Italia, Alessandro Germani, lalu Head of Performance, Ben Waterhouse, kemudian David Morgan yang berposisi sebagai Aero Trackside Leader, dan Enrico Balbo yang menjabat sebagai Kepala Divisi Aerodinamika. 2 nama yang patut diingat serta harus jadi target utama Ferrari adalah Enrico Balbo dan Ben Waterhouse. 2 orang itu adalah figur penting di Red Bull, dan kalau bisa, Vasseur harus lakukan segalanya untuk bisa membajak mereka ke Ferrari. Enrico Balbo sudah dirumorkan tertarik untuk pulang kampung ke Italia sejak tahun lalu, tetapi Red Bull menolak tawaran pertama yang diajukan Ferrari, dan saat ini mereka sedang menantikan tawaran lain yang lebih oke untuk merekrutnya. Enrico Balbo menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Dan Fallows, dan ia berperan penting dalam development RB19 musim lalu dan RB20. Sementara Ben Waterhouse adalah orang yang dipastikan mengetahui semua desain mobil Red Bull dari luar sampai ke dalam-dalamnya, karena dia adalah tangan kanan dari Adrian Newey. Ben Waterhouse bisa dibilang adalah jembatan yang menghubungkan antara divisi teknis yang ia bawahi dengan instruksi atau masukan langsung dari Adrian Newey. Akan jadi keuntungan besar bagi Ferrari kalau mereka berhasil merekrut Ben dan mendapatkan semua pengetahuan dari rahasia-rahasia di balik dominasi Red Bull. Keberadaan Loic Serra, yang merupakan teman lamanya semasa bekerja di Sauber, diharapkan bisa membantu Ferrari di meja negosiasi. Tantangannya adalah Red Bull pasti tidak akan membiarkan Ben pergi begitu saja, karena di kepalanya tersimpan banyak informasi mengenai mobil RB18 sampai RB20 yang dominan. Apalagi Ben berasal dari Inggris, dan tendensinya adalah dia mungkin akan sulit dibujuk untuk mau pindah ke Italia. Lalu bagaimana dengan Adrian Newey? Posisinya di Red Bull memang sedang cukup panas karena ia tidak senang dengan kondisi di internal tim yang diterpa masalah sejak kasus Christian Horner merebak. Tapi meski begitu, Newey kemungkinan besar akan menghabiskan masa kontraknya di Red Bull sebelum memutuskan pensiun dan tak akan pindah ke tim lain. Dan kalaupun pindah ke tim lain, Aston Martin nampak lebih menjanjikan bagi Newey karena lokasinya yang masih di Inggris dan tak perlu jauh-jauh ke Italia. Namun semua hal bisa terjadi di F1, apalagi setelah Presiden Ferrari John Elkann bertemu dengan CEO Red Bull Oliver Mintzlaff di Arab Saudi kemarin. Entah apa nego-nego yang disiapkan Elkann, tapi menarik untuk dinanti, seperti apa pergerakan Frederick Vasseur selanjutnya demi menggembosi Red Bull dari luar ini. Vasseur paham jika susunan tim teknis mereka tidak akan mampu membawa Ferrari untuk juara lagi karena kondisi internal yang sudah terlalu Italia. Bukan berarti engineer Italia itu buruk, tapi mereka butuh figur dengan level kemampuan skill yang lebih tinggi, dan itu cuma bisa didapatkan di Inggris, yang merupakan pusat perkembangan F1, di mana 8 dari 10 tim bermarkas di sana. Vasseur harus bermain agresif dan berani membuat tawaran yang besar. Uang bukanlah persoalan lagi, semenjak John Elkann mau turun gunung dan membantu sang tim prinsipal untuk melakukan semua hal yang diperlukan demi membawa Ferrari juara dunia lagi. Jadi sebaiknya sekarang tifosi slogannya diganti saja. Dari next year is our year, dirubah jadi 2026 is our year. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.